So I'm taking 3 sections, left over right, right over left, and every time I need to take a piece of hair from the hairline, I join it into the last section and wrap it over. So I'm only picking up from the outside and putting into the center. So one side pick up all the way through. As I continue through, I'm continuing the same technique, holding it nice and firm with tension, picking up from the outside, placing it into the middle, pulling it and making sure it's nice and tight, banding the end to hold it together. I'm taking a very fine section from the top, so I'll start at the top and work through. They shouldn't be too thick, these sections, otherwise it'll be very difficult to get through the braid. So see how I've taken from the bottom up a long pin. Now I'm taking the second pin over the top section, taking the pin through and carefully pulling the hair through. Once done, very carefully pull it through the actual braid. So I'm taking through the top section of the braid, so make sure it's going through the same section each time. Once again, feeding it through, pulling it down and taking it along. So see how beautiful that is, to see that all continued all the way through. Once again, a really smart hairstyle, just using a braid and this technique. Yang namanya limbah atau barang bekas biasanya sih akan berakhir di tong sampah. Tapi di tangan Pimpi Shirley Naomi, limbah seperti kotak susu ini bisa disulap menjadi barang-barang cantik. Tak hanya indah dipandang, kreasi Pimpi ini juga bernilai ekonomi loh. Aneka macam kerajinan seperti dompet, tempat kacamata hingga tempat paspor ini dibanderol Rp30.000 sampai Rp150.000 per buahnya. Awalnya tuh karena aku berdua suami tuh emang setiap hari minum susu itu. Terus kita mikir, oh enaknya diapain ya kotak susu ini, kan pasti sayang banget setiap hari kita buang. Dan pasti nggak cuma kita doang gitu yang membuang dan yang mengkonsumsi susu ini dan membuang limbahnya gitu. Jadi ya udah, kita berdua browsing, nyoba-nyoba, trial and error gitu ya. Dari kotak susu itu dibikin dari kotak yang sederhana, terus sampai sekarang udah berkembang. Kotak susu ini memang istimewa karena tidak mudah melengkung saat kena air. Membuatnya sebenarnya tak begitu sulit kok. Pertama, tentu saja bersihkan dulu kotak susunya agar tak beraroma susu dan tak ada sisa susu tertinggal. Kemudian potong sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Agar lebih menarik, rekatkan dengan lapisan kain katun dan motif bunga nan cantik ini. Usaha pembuatan kerajinan barang bekas ini sudah berjalan 3 tahun. Pastinya banyak suka dan duka yang dilewati Pimpi. Awalnya sih aku sama berdua suami tuh jadi pemulung setiap malam. Jadi ada salah satu kafe yang berbaik hati mau, oh ya udah ambil aja gitu, toh juga mereka buang kan. Jadi hampir ya 2 hari sekali lah kita menyambangi tempat sampahnya mereka, terus kita ambil setelah tokonya tutup, kafenya tutup. Ya udah kita berdua mulung ngambilin gitu, misah-misahin dari sampahnya mereka. Pimpi pun berharap banyak anak muda yang terinspirasi dan mau mengolah limbah menjadi karya seni ataupun barang-barang yang berguna. Pengen mengurangi sampah gitu. Sebenarnya udah banyak ya orang-orang, para crafter yang mengolah limbah gitu ya. Aku ingin menambah list itulah. Bersama-sama mengurangi sampah, mengurangi limbah, dan semoga ini jadi inspirasi buat yang lain juga gitu ya. Jadi semoga limbah-limbah, sampah-sampah di Jakarta pada khususnya berkurang. Perlahan namun pasti, usaha Pimpi pun mulai tampakkan hasil. Dalam sebulan, ia bisa memperoleh hasil hingga jutaan rupiah. Bahkan kini, ia sudah punya 2 karyawan dan makin banyak orang yang terinspirasi pada usaha Pimpi ini. Lydia Wijaya, Sita Libriani, Jakarta. Siapa yang menyangka, ternyata di sekitar kita banyak karya tangan yang bernilai. Seperti Nuril, begitu disapa. Ia adalah salah satu pengrajin bambu yang cukup lama menekuni usahanya. Dari hobinya ini,
Ia bisa menghasilkan sebilah bambu berupa miniatur bentuk kapal pinisi yang cukup unik. Kalau untuk sementara ini saya bikin perahu. Terusnya lagi ya kebetulan sekarang lagi ada order kipas tapi dari bambu juga ini. Dari bambu dilapis kain batik. Ya dalamnya duplek karton dalamnya. Kalau untuk yang kecil perahu ini 2 hari. 2 hari kalau yang kecil, kalau yang besar seukuran gini sampai 5 hari, seminggu deh kurang lebih. Seminggu ngejaga itunya semingguan deh. Untuk kapal modal awal, kalau untuk 1 buah kapal sekitar 50 ribuan modal awal. Yang kecil, kalau yang besar lebih besar lagi karena yang dibutuhkan kan lem. Jadi lemnya itu kalau yang kecil sedikit, kalau yang besar banyak. Kalau yang besar bisa 75 sampai 100 untuk modalnya. Kalau yang untuk terendah saya jual 75.000. Kalau yang seukuran kecil gini, kalau yang besar segini 250.000. Kalau untuk peminat, ya alhamdulillah paling pernah ke Jakarta, terus ngikut-ngikut. Ya selama di Dekranas ngikut-ngikut pameran juga, kemarin di Cirebon, di Karawang. Ya alhamdulillah udah disenangi sama orang juga, alhamdulillah gitu. Udah bisa disenangi sama orang. Bagi Anda yang ingin memperoleh miniatur kapal seperti tadi, Anda bisa langsung mencarinya di Kota Bogor.